Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Cevi, MPM 31240115. Baik, saya akan membaca teks yang ada di sini. Di balik langit senja. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan, hidup seorang pemuda bernama Arka dengan tubuh kurus dan tatapan yang sering kosong. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk melukis pemandangan alam, langit senja, pepohonan, dan hamparan sawah yang melambai diterpa angin sore. Melalui lukisan-lukisannya, Arka menemukan pelarian dari kenyataan pahit yang selalu membayangi hidupnya. 10 tahun lalu, dalam sebuah kecelakaan tragis, ia kehilangan kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Arka diasuh oleh pamannya Pak Guntur, seorang petani tua yang hidup sederhana. Pak Guntur tidak pernah banyak bicara, tetapi ia selalu memberikan nasihat bijak kepada Arka. Suatu sore yang tenang, Arka menerima sepucuk surat yang mengubah hidupnya. Surat ia tulis oleh seorang wanita bernama Saraswati, yang mengaku sebagai saudara jauhnya. Dalam surat tersebut, Saraswati mengundang Arka untuk datang ke kota besar dan mencoba membuka lembaran baru dalam hidupnya. Arka mencoba surat itu berulang kali, berusaha memahami maksud di balik ajakan itu. Hatinya bergejolak antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Malam itu, di bawah langit senja yang memerah, Arka memutuskan untuk menceritakan isi surat tersebut kepada pamannya. Pak Guntur mendengarkan dengan Arka, katanya dengan nada pelan, "Tetapi jika kau merasa ingin adalah jalanmu, pergilah. Namun ingatlah satu hal, jangan pernah lupakan siapa dirimu." Kata-kata itu terus tergiang di kepala Arka ketika ia mempersiapkan keberangkatannya ke kota. Kota besar menyambut Arka dengan hiruk-pikuk yang membuatnya merasa asing. Gedung-gedungan tinggi mengunjungi, kendaraan berlalu lalang tanpa henti, dan keramaian jalan membuatnya rindu pada ketenangan desanya. Saraswati, wanita muda yang menyambutnya, adalah sosok yang sangat berbeda dari apa yang Arka bayangkan. Cantik dan cerdas, tetapi hidup dalam dunia yang penuh kemewahan dan ambisi. Dalam beberapa hari, Saraswati membawa Arka menjelajahi kota, memperkenalkan kehidupan modern yang penuh dengan gemerlap. Namun semakin lama Arka berada di sana, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saraswati. Suatu hari, saat Arka sedang membantu Saraswati mengatur koleksi buku di perpustakaan rumahnya, ia menemukan sebuah dokumen tua yang disembunyikan di balik rak buku. Dokumen itu berisi catatan transaksi yang mencurigakan. Ketika Arka mencoba mencari tahu lebih lanjut, Saraswati muncul dan langsung merebut dokumen itu dari tangannya. Wajahnya berubah tegang. Malam itu, dalam sebuah percakapan rahasia, Saraswati mengakui bahwa orang tuanya terlibat dalam bisnis yang tidak etis. Lebih mengejutkan lagi, Saraswati mengatakan bahwa kecelakaan yang menewaskan orang tua Arka sebenarnya adalah akibat langsung dari tindakan orang tua sendiri. "Aku tahu ini salah," Saraswati berkata sambil menunduk kepala. "Tetapi jika Baik, saya akan menjawab pertanyaan pada teks di balik langit senja. Yang pertama, apa yang terjadi pada orang tua Arka 10 tahun yang lalu? Jawab, orang tua Arka meninggal dalam kecelakaan tragis. Nomor 2, jelaskan pesan yang diberikan Pak Guntur kepada Arka sebelum ia pergi ke kota besar. Jawab, Pak Guntur menasehati Arka agar tidak pernah melupakan siapa dirinya dan tetap
menjaga dirinya di tengah perubahan yang akan dihadapannya di kota besar. Nomor 3, berdasarkan cerita ini, apa yang bisa kita pelajari tentang pentingnya menjaga identitas diri saat menghadapi perubahan besar? Jawab, kita harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah diajarkan kepada kita dan tidak melupakan siapa diri kita meskipun berada di lingkungan yang baru dan penuh godaan. Nomor 4, analisislah perbedaan kehidupan di desa dan kota seperti yang digambarkan dalam cerita ini. Kehidupan di desa digambarkan sebagai tenang, sederhana, dan penuh dengan kebijakan dari orang tua seperti Pak Gontor. Kehidupan di kota besar penuh dengan hiruk-pikuk, ambisi, dan kemewahan seperti yang dialami Arka saat bersama Saraswati. 5. Nilailah hubungan antara Arka dan Saraswati. Apakah hubungan ini memberikan manfaat atau justru menambah beban bagi Arka? Jawab, hubungan ini lebih banyak menambah beban bagi Arka karena ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarganya terlibat dalam kematian orang tuanya. Namun hubungan ini juga memberikan kesempatan bagi Arka untuk mengenal kebenaran. Nomor 6, tuliskan dialog baru antara Arka dan Saraswati yang menunjukkan bagaimana Arka menyampaikan keputusannya. Jawab, Arka, Saraswati, aku sudah memikirkan matang-matang. Aku tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Saraswati, Arka, tolong pikirkan lagi. Jika ini terungkap, keluargaku akan hancur. Arka, aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa apa yang benar, orang tuaku pantas mendapatkan keadilan. Saraswati, lalu bagaimana denganku? Arka, aku bisa memilih jalanmu sendiri, tapi aku sudah memutuskan aku akan mengungkap kebenaran apapun risikonya. Nomor 7, apa isi pesan yang disampaikan oleh Pak Guntur kepada Arka sebelum ia pergi ke kota? Jawab, Pak Guntur menasehati Arka agar tidak melupakan siapa dirinya dan selalu menjaga jati dirinya karena hidup di kota besar tidak mudah. Nomor 8, bagaimana kecelakaan yang menewaskan orang tua Arka dapat memengaruhi pandangan Arka terhadap Saraswati? Jawab, setelah mengetahui bahwa keluarga Saraswati terlibat dalam kecelakaan tersebut, Arka merasa bingung dan kecewa. Ia merasa dikhianati karena Saraswati berusaha menyembunyikan kebenaran demi menjaga kehormatan keluarganya. 9. Apa maksud dari istilah membuka lembar baru dalam surah